Salam buat saudara-saudara sekalian, para pendeta dan para penatua diaken yang sedang mempersiapkan diri untuk menyampaikan firman Allah pada minggu tanggal 10 Juli yang akan datang ini. Berikut kami akan menyampaikan beberapa catatan. Semoga dapat menjadi referensi tambahan buat saudara-saudara yang sedang mempersiapkan khotbah kita yang diangkat dari Amsal 9 ayat 7 sampai 12. Amsal 9 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Siapa mendidik seorang pencemooh mendatangkan cemooh kepada dirinya sendiri, dan siapa mengecam orang fasik mendapat cela. Janganlah mengecam seorang pencemooh supaya engkau jangan dibencinya. Kecamlah orang baik, maka engkau akan dikasihinya. Berilah orang bijak nasihat, maka ia akan menjadi lebih baik. Ajarilah orang benar, maka pengetahuannya akan bertambah. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Karena oleh aku umurmu diperpanjang dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Jikalau engkau baik, kebijakanmu itu bagimu sendiri. Jikalau engkau mencemooh, engkau sendirilah orang yang akan menanggungnya. Demikian saudara. Kebetulan pada minggu ini kita memasuki minggu pendidikan, sehingga wajar saja kalau topik kita diangkat dari Amsal yang banyak berbicara tentang pendidikan. Dan saudara, sebagaimana tujuan penulis Amsal untuk mengumpulkan Amsal yang ada pada para tetua orang-orang Yahudi, menjadikannya sebuah buku untuk diwariskan kepada generasi penerus, maka kita akan menemukan tujuan Amsal ini ialah untuk membantu pembacanya berpikir dan menyelesaikan persoalan secara ringkas dan tidak berbelit-belit. Maka pada Amsal 9 ayat 7 sampai 12 ini kita juga akan dibantu untuk mengelola pikiran kita. Baik, saudara, kita akan memasuki bahan khotbah kita. Bila kita perhatikan ayat 7 dan 8, maka kita akan menemukan hal yang amat sangat menarik di sini, dan juga hal yang tidak biasa. Bukankah biasanya orang cenderung menasehati orang yang suka mencemooh, atau orang suka menasehati orang yang suka menyindir? Tapi nats ini justru mengajarkan kepada kita untuk tidak atau jangan mencoba menasehati seorang penyindir. Jangan mencoba menasehati seorang pencemooh, karena yang terjadi hanya akan mendatangkan malu bagimu. Hanya akan mendatangkan malu bagi orang yang mencoba mengajari mereka. Mencoba beradu argumen atau mencoba berdebat dengan orang yang demikian hanya akan menimbulkan masalah-masalah yang baru. Satu-satunya hal terbaik yang dapat kita lakukan menghadapi seorang pencemooh atau seorang yang suka menyindir ialah tetap membawa mereka di dalam doa-doa kita, sampai atau kecuali mereka sendiri yang rindu untuk mendatangi kita. Sudah bosan dengan kondisinya, boleh kita berdiskusi dengan mereka. Bagian akhir ayat 8, dan kalau kita membaca keseluruhan ayat 9, menceritakan kepada kita bahwa orang yang mencari kebenaran atau orang-orang bijak akan bereaksi secara lain terhadap nasihat-nasihat atau ajaran-ajaran atau petunjuk-petunjuk. Orang bijak akan bereaksi secara lain.
hanya tipe-tipe orang bijaklah, hanya tipe-tipe orang yang demikianlah yang mampu melihat cinta di balik nasihat-nasihatmu. Hanya orang-orang bijaklah yang mampu melihat hal-hal positif di balik pengajaranmu. Dan kemudian dia akan semakin bijak dan semakin mengasihimu. Jangan lupa, Amsal 1 ayat 7 berkata, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Namun orang bodoh akan menghina hikmat dan didikan. Ayat 10 ini rupanya mengulangi sebahagian dari Amsal 1 ayat 7 dengan menambahkan pada bagian B-nya dengan kata-kata dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Dengan kata lain, mengenal Allah memperdalam pengertianmu. Jadi saudara-saudara, kata Ibrani yang diterjemahkan sebagai kebodohan pada Amsal dan juga pada bagian-bagian lain Perjanjian Lama merujuk kepada orang yang kurang moralnya. Jadi orang bodoh yang disebut Alkitab itu adalah orang yang kurang moralnya, atau orang yang menolak didikan. Dialah yang disebut dengan orang bodoh, atau orang yang menolak disiplin di dalam hidupnya. Bukankah kita sering menemui orang-orang muda di zaman ini, orang-orang muda di zaman ini yang bukan lagi gemar mencari ajaran-ajaran bijak, bukan lagi orang yang rindu memburu ajaran-ajaran bijak dari para tetua, bahkan cenderung menolak ajaran dan disiplin di dalam hidupnya. Jadi jangan heran bila kita menemukan di berbagai negara di dunia, kita menemukan sekumpulan orang-orang muda yang semakin amoral dan semakin menolak didikan, atau sekumpulan orang-orang muda yang tidak lagi mencintai kebijaksanaan, tidak lagi mencintai didikan. Ayat 11 juga saudara-saudara mengulangi pesan pada Amsal 3 ayat 2 yang pada intinya ingin mengatakan memiliki kebijaksanaan yang datangnya dari Tuhan akan membuat umurmu bertambah. Bandingkan dengan 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai dengan 6, di mana kisah Raja Hizkia ditambahkan umurnya 15 tahun lagi karena ia mengerti atau memahami Allah dan mengerti atau memahami segala ajarannya. Wajar orang yang mempelajari kebijaksanaan akan bertambah umurnya, karena orang yang mempelajari kebijaksanaan dapat menyelesaikan atau menjawab segala persoalan di dalam hidupnya. Persoalan atau permasalahan sedikit tidak menjadi besar bagi orang yang hidup dalam kebijaksanaan. Orang yang hidup dalam kebijaksanaan semakin sulit untuk disakiti, semakin sulit untuk dicari amarahnya. Jadi wajar saja bila ia kemudian berumur panjang. Ayat terakhir kita hari ini mengatakan kepada kita bahwa kita juga dapat membuat orang lain bijaksana hanya dengan cara membuat diri kita bijaksana. Kita dapat menolong orang yang mencari kebijaksanaan itu, namun ingat, semuanya akan kembali kepada diri mereka masing-masing. Semuanya bergantung kepada mereka. Bagaimana mereka mencari kebijaksanaan itu, bagaimana mereka bertanya, dan bagaimana mereka belajar, serta bagaimana mereka menggunakan apa yang mereka pelajari itu di dalam kehidupannya. Hanya dengan demikian mereka akan bertumbuh di dalam kebijaksanaan. Pada akhirnya saudara-saudara, semua akan kembali kepada pilihan masing-masing orang, dan kembali kepada jalan bagaimana
yang masing-masing orang putuskan untuk mereka jalani. Dan hasilnya juga akan sesuai dengan pilihan masing-masing orang. Demikianlah saudara-saudara yang dapat kami tambahkan kepada kita untuk referensi kita menulis khotbah pada minggu tanggal 10 ini. Betapa luar biasanya arti sebuah didikan dan kebijaksanaan. Dan betapa sia-sianya ketika kita mencoba untuk mengajarkan orang yang tidak membutuhkan ajaran. Bukankah firman Tuhan juga berkata, berlian tidak ada gunanya kepada seekor babi, karena babi tidak membutuhkan berlian. Ada juga kata pepatah yang mengatakan, mungkin seseorang menganggap engkau tidak berharga karena engkau berada di lingkungan yang tidak menghargaimu. Bila engkau pergi kepada lingkungan yang tepat, mereka akan menghargaimu setinggi langit. Karena itu saudara-saudara, cintailah didikan sebagaimana minggu ini, minggu pendidikan. Tuhan memberkati persiapan kita. Semoga persiapan kita akan semakin mendekatkan orang-orang pada kebijaksanaan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian.